Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du. Para salikin, para sahabat dan kolega serta para alim, para ulama, izinkan pada siang hari ini saya melanjutkan untuk mengkaji kitab Maqasidur Riayah dari Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam. Hari ini kita meneruskan tentang bab ke-32, Faslun Taharrim minhu. Jadi bab yang menerangkan tentang menjaga dan mewaspadai diri kita itu dari godaan setan. Nah, pada pertemuan yang lalu yang diyakini orang, kalau setan itu pertama udahlah kita ibadah saja, toh ada Allah yang akan menjaga setan. Benar. Tapi belum sempurna. Tapi ada yang mengatakan, ya kita itu ta'ifatun takhadhu minas syaitan, makanya setan itu harus kita waspadai, kita lawan. Nah, tapi kalau kita lawan, belum tentu kita itu, kan ada Allah yang menjaga kita. Lah, dari segi filsafati seperti itu, para salikin rahimakumullah, maka dengan demikian di dalam kitab ini kita diajarkan pada sebuah cara melihat yang benar. Oke. Jadi, saya lanjutkan para salikin. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa naflubiya bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hatanil firqatani ghalitani mukhtalifatin li nusubil Qur'an. Wa tafaqi ahli islam saharruzi minal kufar wa idami mastata'na lahum min kuwatin war qur'ain wasilahin wa qad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu khudzu khitrakum. Jadi ini di tengah para salikin, terlalu bergantung berpasrah diri menghadapi setan juga tidak benar. Ya, terlalu menyerang mewaspadai setan sehingga ibadah kita itu lebih berkonsentrasi untuk menghalau setan, ya, juga tidak pas. Waktu sholat, wah kamu setan, jangan ganggu. Yang diingat setan terus itu. Yang tadi, oh enggak lah saya ibadah aja, Allah akan membela kita, kira-kira gitu. Nah ini di antara dua itu, ini dari ulama Ahlus Sunnah Jamaah mengajarkan seperti ini. Hatanil firqati adil mati mukhtalafil linusil Quran. Jadi dua kelompok tadi yang terlalu pasrah dan terlalu bersiap-siap memusuh setan, ya itu apa? Ya, mukhalifatil linususil Quran. Dan ini adalah keliru, tidak sejalan dengan nas-nas linusil Quran. Linususil, ya, nasnya, aturan yang tertera di dalam Al-Quran. Ya, oke. Wa at-tafiqi ahli Islam dan kesepakatan, ya, dan kesepakatan sesama ahli Islam atau para ulama. Oke. Jadi dengan demikian ala wujubi tahuril kufar, dan hal seperti ini adalah mengenai kewajiban mewaspadai kaum kafir. Ya. Jadi ada dua di sini para salikin. Selain setan, ya di sini itu juga
ala wujubi taharruji minal kufar. Kita juga mewaspadai kaum kafir. Karena kafir itu juga tidak mau kita itu ahli ibadah. Jadi selain setan, maka kaum kafir juga perlu kita waspadai. Ya. Kama wa'idadi mastata'na lahum fi quwwatin. Karena mereka kaum kafir itu juga mempunyai kekuatan, daya influences, daya mempengaruhi kita agar ibadah itu apa, dia juga punya, ya. Dan mereka juga, ini kan perang ya, perang dalam ada setan, ada kaum kafir. Ini pengertiannya kafir kafir itu bukan pengertian yang kita harus perang dalam arti di dalam sebuah komunitas seperti Indonesia, enggak ya, tapi kafir dalam arti dia yang mengkufuri dan mengajak kita sesuatu yang jelek. Nah, dalam seperti ini kita adalah min kuwatin, ya, kita harus punya sebuah kekuatan, wa qur'ain, dan kita juga punya kendaraan perang melawan mereka, wasilahin, dan kita itu juga harus punya persenjataan. Jadi para salikin, di dalam kitab Kimya Usa'adah sudah saya sebutkan, manusia itu selain ada hati, ada nafsu, ada akal, dan ada askar. Askar itu bala tentara kita. Jadi orang menghadapi setan, ya, itu kita harus punya askar, punya bala tentara, punya senjata menurut. Nah, di dalam menghadapi dua itu, satu namanya setan, yang kedua adalah orang kafir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu khitrakum. Wahai orang yang beriman, bersiap siagalah kalian. Nah, jadi hidup itu bukan hampa, di ruang hampa. Hidup itu bukan berarti kita bebas dari godaan setan. Uang teman saja goda kok. Benar atau benar? Istri saja atau suami saja goda kok. Jangan gitu. Ngapain ikut taklim dan sebagainya. Anak juga gitu. Waktunya ibadah, anaknya ngejak jalan-jalan. Godaan. Jadi hidup itu bukan di ruang hampa tanpa sebuah influences atau godaan itu. Nah, dengan demikian kita menghadapinya harus siap siaga, harus siap siaga. Saya lanjutkan para salikin rahimakumullah. Ya, wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa kaifa yakunum tithalu amrillah subhanahu suhlan anil mutawakkilan ala ghairi wa qad dakhala sayyidul mutawakkilin Makkata ala ra'sihil mighfar wa dharahum yauma Uhudin baina dir'ain. Nah, ini diibaratkan. Wa kaifa yakunu, ya, bagaimana Anda semua itu diibaratkan imtithal amrillah, itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, suhlan anillahi mutawakkilan ala ghairih, dan kita adalah harus patuh pada Allah dan kita tidak mengalihkan perhatian kita itu ala ghairih selain pada Allah. Pengertiannya gini, kalau kita sudah menuju Allah, yang lain Allah itu ya nggak boleh memalingkan kita, apalagi urusan setan, urusan ukurannya dunia, setan, kenyamanan, keenaan, kesantaian dan sebagainya. Bagaimana kita akan menuju patuh pada Allah kalau kenyataannya kita itu mengalihkan perhatian dari Allah, ya. Ya, kemudian waqad dakhala sayyidul mutawakkilin, dan kamu itu dianggap sebagai orang yang bertakwa. Ya, nggak mungkin kan? Lalu kita itu takwanya kepada sesuatu yang ada di dunia kok. Nah, itu berarti kita kalah pada godaan setan dan kaum-kaum kafir kok. Ini pengertian di kitab ini ya. Kalau saya bicara kafir itu berkaitan dengan kitab ini, ya. Nah, dengan demikian Anda bisa jadi orang yang tidak konsisten terhadap
kita mengatakan tawakal kepada Allah. Ya, maka ta'ala ra'sil mighfar, jadi seseorang yang betul-betul penghulu, ya, ala ra'sil mighfar, penghulu artinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika masuk Makkah, wa dhahra yama'uhdil baina tir'ain, maka Rasulullah sendiri masuk Mekah itu memakai perangkat apa ya, ukhti baina tir'ain, jadi memakai jaket anti peluru lah kira-kira sekarang, ya, kira-kira memakai helm dari besi, ya, dan ini menjadi bagian dari sesuatu yang ketika perang Uhud juga. Pengertiannya gini para sahabat sekalian, kita harus hati-hati saja, jaga-jaga agar kita itu tidak kena peluru setan, tidak ada peluru kaum kafir. Karena itu kita harus jaga. Intinya itu, Nabi saja juga seperti itu, perang bukan loh Allah akan menjaga saya kok walau perang, enggak usah pakai senjata apa saja, kita akan kuat kok, enggak. Artinya Allah tadi mengatakan, Allah itu berfirman tadi, khudhu khitrakum, bersiap siagalah. Hidup itu tidak di ruang hampa. Hidup itu ada godaan setan. Hidup itu ada kaum-kaum yang tidak suka pada kita sebagai orang Islam, khususnya orang kaum kufur, kafir, gitu. Itu ya para salikin pengertiannya. Saya lanjutkan. Wa idza umirna bi ahdil khadari min utuwatin narahu kama yarona fama baludzanni bi aduwin yarona wala narahu wa yajri minna masral daim wa qad amara subhanahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isti'adzi minasyaitonir rajim bal amaru bil istighadati min jami'is syaiton bi qouli ta'ala wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syaitani wa a'udzubika rabbi ayyahdurun ayyafi syai'in min ahwalin kulliha. Ini penjelasan lebih lanjut dari pengertian dasar tadi. Wa idza umirna, apabila ditisuruh bi ahdil khadari min adawi wa narahu, mewasdai musuh kita yang lihat, ya, kama yarona fama baludzannu bi yarona, dan kita itu musuh-musuh kita itu adalah bisa melihat kita, wala narahu, dan musuh kita itu yang tidak kita bisa melihat. Nah, jadi ada dua musuh yang bisa kita lihat, ya, orang-orang yang sekitar kita mempengaruhi itu. Tapi ada musuh yang tidak bisa kita lihat, setan. Setan juga diibaratkan kalau zaman IT seperti sekarang itu, fitur-fitur yang bisa mengganggu keimanan itu juga musuh, tapi di dunia maya, ya, wala naroh, dan kita juga melihatnya, ya. Wa yajri minna majrid ta'im, dengan demikian musuh itu berkeliaran dalam, ya, minna majrid dam, dan musuh itu juga berkeliaran darah. Jadi hati-hati ya, moga-moga Allah menjauhkan kita mendapatkan rezeki yang tidak halal. Kita cari yang halal. Karena itu akan mempengaruhi terhadap bagaimana kita mewaspadai terhadap setan dan kaum kafir. Tapi kalau kita itu makanannya dan yang mengalir itu hal-hal seperti itu, artinya yang haram, itu bisa jadi kita bersenyawa dengan dunia amarah bisu, dan itu adalah apa yang dilakukan oleh setan, gitu ya. Hati-hati dengan aliran darah kita, setan itu. Wa qad amara Rasulullah ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh-sungguh amarallah, Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada kita, wa ta'ala wa rasuluhu, dan juga rasul kita,
sallallahu alaihi wasallam bil isti'ad, dengan berlindung minas syaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Jadi karena itu ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bagian dari penangkal kita, radar kita. Mohon pada Allah isti'adzati minasyaitonir rajim, kita mohon dijaga dari godaan setan, ya. Bal amaru bil isti'adzi min jami'is syaiton sayatin. Bahkan kita juga diminta berlindung dari semua setan, ya. Min jami'is sayatin. Banyak setan itu, ya. Dan sesuai dengan kelasnya. Kalau kelasnya kita jenderal, ya setannya juga akan berat. Kalau yang biasa. Kalau orang biasa digoda sedikit sudah takluk. Kalau yang besar godaannya juga banyak. Naudzubillah, misalkan riya, ya, takabur, ujub, itu bagian dari godaan-godaan setan yang biasanya orang-orang terkenal. Ya, termasuk para alim, para ulama, itu biasanya di situ. Karena itu kita diminta bil isti'adzi min jami'is syayatin, dari seluruh syaitan, itu pokoknya kita lawan. Dan apa? Biqouli ta'ala, dan Allah berfirman, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung darimu ya Allah, Allah Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Mereka itu orang-orang yang nggak suka, yang memang hidupnya itu mempengaruhi orang rusak. Banyak kan? Ya, ini kita alhamdulillah dapat hidayah. Kalau ada yang tidak dapat hidayah, pokoknya ngejak yang jelek. Bisnis ya juga yang haram, nyari rezeki yang haram, ngajak yang haram. Nah, itu bagian dari apa? Ayyahdurun, yaitu orang-orang yang hadir untuk menggodaku. Nah, itu ya. Nah, ayyi fisa'in min ahwali kulliha, dan ini di semua keadaan, di semua ahwali keadaan. Ibadah moga-moga saya dijaga, sedang sendiri dijaga, banyak orang dijaga, ya Allah. Banyak dalam keadaan komunitas yang jelek kita dijaga, ini disebut ayyi fisa'in min ahwali kulliha, dari seluruh halin, situasi, waktin, ya, kita itu dijaga. Karena itu di dalam adabnya orang istighfar, orang zikir itu kan fi kulli waktin halin, dan dalam situasi dalam halin, waktin, dan situasi makan. Nah, fikuli makan, halin wal makan. Dalam suatu tempat, situasi, dan kondisi apapun kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Para salihin, para sahabat, para muhibbin rahimakumullah, mari kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qallal mu'allif fi hadzal kitab wa nafla bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa takharuju minas syayatin aula minat takharuji minal kafirin li anna syaitana idza nakabaka bisya'in min makrihi kunta minal asinal khasirin wal kufar idza nakabuka bisya'in min makrihim kana dzalika mukaffaron lisayyatika rafi'an lidarajatika fassawabu ahaduhul khadri minhu wa takharruju minhu kama amara rabbul alamin. Ya. Jadi ini kita dilema. Satu sisi dalam keadaan orang banyak, kita mau maksiat, ya berarti setan sudah menggoda. Itu lebih mudahkah menghalau setan di hadapan orang banyak, atau kita menghalau kepada orang yang tidak suka kepada kita yang kelihatan? Nah, kaum kufar itu. Nah, ini disebutkan wa taharruju minnas syayatin, mewaspadai setan,
aula itu lebih harus didulukan, ya, minan tahazuri minal kafirin, daripada ketimbang mewaspadai orang kafir. Jadi setan itu yang utama dulu, ya. Li'anna syayatin, karena setan itu idza nakabaka bisa'in min makrihi, kalau setan itu mencelakaimu dengan tipu dayanya, ya, kunta minal asinil khosirin, engkau pasti jadi rugi. Karena setan tidak kelihatan, godanya itu cakep, pelan, tahu-tahu jauh kita itu dalam posisi ahlul maksiat, jauh nggak terasa, makan, haram satu, haram dua, lama-lama rezeki yang haram itu menjadi biasa. Nah, itu tidak terasa. Nah, kunta minal asin khosirin, engkau akan menjadi orang yang asin, pembangkang, ya, wal khosirin, dan engkau akan rugi di dunia dan di akhirat. Oke, ya. Wal kufar idza nakabtu bisain min makrihim, tetapi jika orang kafir mencelakaimu dengan tipu daya mereka, ya, karena dzalika mukaffaran lisaiatika, maka itu menjadi penghapus keburukanmu. Jadi kalau ada orang kafir, orang yang ahli maksiat ngejak ke kita dan kita mampu untuk mengerem, itu berarti kita akan mendapatkan kesalahan kita itu dihapus karena kita kuat. Ya. Oke. Jadi jangan kita larut. Seringkali orang itu kan larut, tidak mampu untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang salah. Katakan tidak terhadap drug, say no drug. Banyak orang kena drug. Say to corruption, banyak orang korupsi. Nah, tapi kalau kita tidak, nah, alhamdulillah, maka ini adalah bagian dari apa? Karena mukafarian, karena dzalika firon lisayatika, maka dengan demikian kita akan mendapatkan apa? Dihapuskan kejelekan-kejelekan. Rafi'an lidarajika, orang yang kuat godaan setan tadi, rafi'an akan diangkat derajatnya, ya. Wah, ini orang hebat, alhamdulillah. Orang ini tidak pernah salah, tidak pernah melakukan sesuatu. Sehingga dengan demikian setiap akhir dari sekuen atau makom kehidupan, jadi ini alhamdulillah husnul khotimah. Jadi ini alhamdulillah husnul khotimah. Jadi pejabat ini alhamdulillah husnul khotimah. Ini namanya apa? Rafi'an lidarajatika. Jadi orang seperti ini oleh Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fassawabu akhdharul khadiri minhu, maka dengan demikian kamu harus menjaga dan mewaspadai, watakharruzu, dan kita itu harus membentengi dari apa? Minhu, dari godaan setan, dan tentu kaum kafir. Tapi kalau kafir sama setan, yang didulukan setannya itu. Bukan berarti kita boleh bergelindan bekerja sama dengan orang yang kufur, orang kafir. Kama amara Rabbul Alamin. Hal ini kenapa harus memilih seperti itu? Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Demikian para salikin. Ini teknis ya. Teknis. Ini namanya resep kita menghadapi godaan setan dan juga godaan kaum kafir itu. Moga-moga Allah selalu memberi kekuatan kepada kita diberi maunah dan kita diberi hidayah. Moga-moga kita menjadi orang yang baik dan kita mengakhiri semua profesi yang kita jalan ini dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Alafu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Insya Allah kita ketemu di hari Kamis pagi dan juga Sabtu pagi.
Minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.